selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Winda. Oke, untuk semuanya silakan siapkan buku dan alat tulisnya ya. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Winda. Untuk hari ini kita akan membahas teks drama part kedua ya. Nah, untuk anak-anak semuanya, silakan absen kehadiran kalian di kolom komentar dengan format seperti ini ya. Nama, lalu kelas. Silakan cantumkan di kolom komentarnya. Oke, Miss tunggu ya. Semuanya, silakan kita perhatikan di sini ada kalimat bijak, yaitu setiap manusia adalah seniman dan inilah seni utama yang kita miliki, penciptaan kisah kita. Wah, jadi dengan seni kita bisa memisahkan atau menceritakan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, itu menurut Dan Miguel Ruiz. Kompetensi dasar yang harus kita tuntaskan mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik itu drama tradisional maupun drama modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Baik, yang akan Miss bahas di sini tentang unsur-unsur dari drama. Unsur-unsur drama terbagi menjadi pertama, tema, kedua, alur atau plot, dan yang ketiga, latar, keempat, ada tokoh. Jadi unsur-unsur drama yang pada slide pertama akan dijelaskan tema. Tema itu adalah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Kedua, alur atau plot itu terbagi menjadi tiga. Pertama ada prolog, yaitu pengenalan tokoh. Dua, dialog. Di dalam dialog itu isinya orientasi, pengenalan awal cerita, komplikasi, dan resolusi. Komplikasi adalah permasalahan dari cerita. Resolusi adalah jalan keluar dari sebuah cerita. Tiga, ada epilog. Epilog itu disebut juga dengan penutup cerita. Ya, jadi epilog itu temannya prolog. Kalau prolog tadi di awal, kalau epilog itu penutup ceritanya. Selanjutnya, latar. Latar adalah penggambaran di mana kita bisa menjelaskan tentang latar waktu, latar tempat, dan latar suasana yang ada di dalam cerita. Jadi latar terbagi menjadi tiga ya. Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya tokoh. Tokoh adalah pelaku utama ya, atau bisa juga ada tokoh pembantunya, tokoh sentral, tokoh latar ya. Jadi tokoh itu banyak macam-macamnya. Miss jelaskan tokoh itu adalah orang yang ada di dalam sebuah cerita. Oke. Nah, Miss jelaskan tokoh berdasarkan perannya. Nah, yang pertama ada tokoh utama yang Miss kasih tahu di awal. Kedua, ada tokoh bawahan. Tiga, ada tokoh latar. Tokoh utama Miss jelaskan. Tokoh sentral cerita atau tokoh utama, maksudnya itu tokoh yang selalu jadi bahan pembicaraan dalam sebuah cerita ya. Jadi tokoh utama itu dia yang pertama. Lalu, tokoh bawahan itu adalah tokoh yang dilibatkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Jadi tokoh bawahan itu seperti tokoh pendukung dan dia ada di dalam sebuah cerita ada ya. Jadi dia itu ada perkembangan alur cerita bersama tokoh utamanya. Jadi ada pergerakan antara tokoh bawahan dan juga tokoh utama. Berbeda dengan tokoh latar.
Nah, kalau tokoh latar itu tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh di dalam sebuah cerita. Jadi dia itu seperti tokoh figuran aja, nah, ya. Jadi dia itu ada tapi tidak digunakan. Seperti itu. Itu adalah tokoh latar, ya. Jadi tokoh tadi berdasarkan perannya terbagi menjadi 3. Silakan ya dicatat ya. Ada tokoh utama, tokoh bawahan, dan yang terakhir tokoh latar. Selanjutnya, misalkan menjelaskan juga tokoh berdasarkan perwatakannya. Kalau perwatakannya itu yang pertama ada tokoh berkembang, tokoh statis, tokoh pembantu, dan yang terakhir tokoh serba bisa. Tokoh berkembang, tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Jadi dia bisa berubah ya, dari misalkan baik menjadi jahat. Nah, seperti itu. Kalau tokoh statis, tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam sebuah cerita. Misal, tokoh itu memiliki watak baik dari awal ya. Jadi dari awal sampai akhir dia tetap baik, tidak berubah wataknya. Itu tokoh statis. Tokoh pembantu, tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Jadi dia hanya membantu ya tokoh itu. Terakhir, tokoh serba bisa, tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Nah, dalam hal ini misalkan tokoh itu awalnya dia sebagai pembantu rumah tangga ya. Dia juga bisa berubah nanti menjadi raja misalkan. Nah, jadi semuanya dia serba bisa ya. Jadi dia bisa menjadi raja, bisa menjadi permaisuri ya, bisa berubah semua ya. Kalau serba bisa berarti dia multi talent. Itu adalah tokoh berdasarkan perwatakannya. Silakan Nak, boleh dicatat. Selanjutnya, Bismillah akan menjelaskan tentang unsur-unsur drama lagi yang kelima. Pertama ada yang kelima, maksudnya ada amanat. Dan yang keenam ada dialog. Lalu yang ketujuh ada bahasa. Jadi unsur-unsur drama tadi terbagi menjadi 7 ya. Nah, menjelaskan yang amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita dan peran para tokoh drama. Pesan biasanya berbentuk positif, ya tidak ada pesan atau nasihat itu yang berbentuk negatif. Semuanya pasti positif. Dialog itu adalah serangkaian percakapan dalam sebuah cerita, ya. Kalian tahu ya, dialog itu seperti misalkan ada ibu, ayah, ya itu adalah percakapan. Lalu yang ketujuh itu adalah bahasa. Bahasa itu adalah media komunikasi yang digunakan oleh para tokoh. Nah, jadi bahasa yang digunakan mereka bisa itu menggunakan bahasa formal maupun informal. Silakan boleh dipahami dan dicatat. Selanjutnya, misalkan menjelaskan elemen yang ada di dalam dialog. Pertama, elemennya itu adalah tokoh. Kedua, elemennya adalah kramagung. Dan yang ketiga, wawancang. Dijelaskan tokoh. Tokoh terbagi menjadi 2. Ya, ada yang tokoh antagonis itu pemarah. Dan ada tokoh protagonis itu yang baik. Ya, biasanya kita kenal antagonis itu yang jahat nak ya, protagonis itu yang baik. Selanjutnya yang kedua ada elemen kramalogi. Kramagung yaitu petunjuk ya, petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh ya, petunjuk perilaku nah ya. Lalu biasanya kramagung itu juga dalam naskah drama dituliskan di dalam tanda kurung lalu dia bercetak miring. Nanti kalian lihat ya di dialog, misalkan ada dialog antara ibu dan ayah, kalau ada tanda kurung lalu dia tulisannya miring itu disebut kramagung ya.
Next, wawancang. Dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yes, benar. Jadi dialog harus diucapkan ya oleh tokoh cerita. Kalau nggak diucapin itu kayak figuran aja gitu ya. Silakan boleh dipahami, dicatat. Oke, tadi sudah Miss tulis semuanya. Penjelasan dari materi yang sudah Miss jelaskan. Silakan kirim jawaban di kolom komentar dari soal di bawah ini. Ini adalah latihan soalnya. Jadi jawabannya silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti di pertemuan Zoom akan Miss tanya satu persatu setiap siswa. Oke, semuanya. Itu adalah penjelasan untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita bertemu di lain waktu. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar atau bisa kirim ke email dan ID line Miss Winda. Oke semuanya, thank you sudah mengikuti pembelajaran Miss Winda. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. I love you.